artinya menyegerakan. Ta'jilul iftar menyegerakan buka. Kita mah ta'jil itu kolak, bala-bala, gehu, cireng dan sejenisnya, itu ya. Nah, fitr berbuka, bahagia saat berbuka. Yang kedua adalah saat farhatun endal fitri, fitrinya adalah saat Idul Fitri. Jadi tidak ada orang yang tidak bahagia saat Idul Fitri, rata-rata mah bahagia, ya. Bahkan Rasulullah SAW kenapa diantaranya memerintahkan melakukan zakat, disebut dengan zakat fitrah atau zakatul fitri, agar tidak ada orang yang tidak bahagia. Maka Rasulullah memerintahkan bahagiakan orang-orang fuqara dan masakin, orang fakir dan miskin di antara kalian dengan berzakat, agar orang yang tidak punya harta, tidak punya makanan, tidak punya hidangan pada saat Idul Fitri tetap bisa makan karena diberikan zakat fitri atau zakat fitrah di penghujung Ramadan. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, jadi bahagia ketika Idul Fitri dan bahagia ketika nanti bertemu dengan Allah. Jadi kata fitri pertama artinya berbuka, karena memang saat Idul Fitri haram hukumnya kita makan dan minum. Idul Fitri aidakum, kata Rasulullah, Idul Fitri adalah hari raya kalian. Yaumul akli wasyurbi, hari makan dan minum, bahkan diharamkan puasa pada tanggal tersebut. Ya, yang kedua Idul Fitri dimaknai kita Id kembali fitr. Harusnya Idul Fitrah, karena maknanya kepada fitrah. Kalau fitri kembali makan. Jadi biasanya fitri itu kepada sifatnya fisik, kalau fitrah sifatnya non fisik. Ya, kita mati balik ya, yang ada zakat fitrah, harusnya zakat fitri karena zakat itu bentuknya makanan atau miskin. Kemudian harusnya Idul Fitrah, kita jadi Idul Fitri, harusnya Idul Fitrah. Cuman kan jarang Idul Fitrah ya. Misalkan apa ya, SMM mengucapkan selamat Idul Fitrah, tidak ada kan Idul Fitri. Yang benar tuh sebenarnya Idul Fitrah ya, kembali kepada fitrah, suci hatinya, bukan fisiknya. Nah, lalu apa makna Idul Fitri bagi orang-orang yang beriman setelah berpuasa ini? Maknanya adalah seperti hadiah yang Allah berikan, seperti penghargaan yang Allah sematkan kepada orang-orang yang sukses lulus menjalani Ramadan. Kan kalau pertandingan, perlombaan, juaralah yang diberikan piala, berikan hadiah. Nah, setelah sebulan penuh kita berlomba mengendalikan hawa nafsu, melawan nafsu diri kita yang buruk, mengendalikan lisan, mengendalikan pandangan, mengendalikan perilaku kita, lalu kemudian berusaha berlomba juga dalam ketaatan. Ya, makin 10 terakhir makin kencang, ya udah ngejar 10 terakhir, udah sedikit sekali tidur. Ini berjuang luar biasa. Nah, perjuangan ini endingnya, ujungnya Allah hargai, yaitu dengan kebahagiaan. Apa bahagianya Idul Fitri? Setelah lelah berlomba dalam ketaatan, malamnya qiyam, siangnya siam, siang juga diisi dengan tadarus, dengan sedekah, dengan amal soleh lainnya, malamnya diisi dengan qiyamul lail, sholat taraweh, sholat tahajud. Maka selesai itu kemudian Allah beri penghargaan dalam bentuk Idul Fitri, berbahagia kita. Maka yang pertama, hakikat hari raya bagi orang beriman itu tidak diisi dengan hura-hura, tidak dengan kelalaian, tidak dengan kemaksiatan. Saya lihat di berita ada yang tawuran pada malam takbiran, ada tuh ya, tawuran malam takbiran. Bahkan kemarin rame, ada yang berkelahi menganiaya anak pejabat polisi, katanya begitu ya. Ini tidak, berhari raya itu bagi orang beriman bukan itu, tetapi diisi dengan zikir, dengan syukur. Maka kalimat dalam Quran surat Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma'adakum, sempurnakan bilangan Ramadan itu
Kemarin memang ada dua versi, ya, ada yang 29, ada 30 sempurnanya. Artinya sempurna 1 bulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, lalu bertakbir mengagungkan Allah yang memberi petunjuk kepada kalian. Kepada kita semua diberikan petunjuk berpuasa, beramal soleh, berbuat kebaikan. Wala'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur. Jadi diisi dengan zikir, diisi dengan syukur. Itulah hari raya kita lakukan, dan aneka kebaikan yang lainnya. Di antaranya apa? Saling bermaafan, ya. Masya Allah, saya dapat data, ternyata hampir berapa, 2, sekian triliun uang ini beredar hanya pada 1 hari di bulan Idul Fitri, di hari Idul Fitri. Yaitu beredarnya ampau di mana-mana, itu ya. Ini bagus, tapi tidak apa-apa, ya. Tahaddu wa tahabbu, ya, saling memberikan hadiah itu saling memberikan rasa cinta, begitu. Ya, uang baru beredar itu lebih dari 2 triliun saat sehari 1 Syawal, 2,3 kalau tidak salah. Kendaraan mudik itu miliaran, ya, mudik yang berlalu, jadi lintasan sehari itu bisa sampai dalam waktu sejam ada antara 2 sampai 5.000 kendaraan lewat 1 pintu tol. Masya Allah, ya. Mudik, ini udah mudik, balik lagi, arus balik ramai lagi, gitu ya. Beringat itu, beringkat dia, begitu. Mungkin bagi orang yang nggak paham, apa-apa ada beringat-beringat, begitu. Tapi ini silaturahmi yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan ini budaya yang bagus di Indonesia, ada budaya mudik. Ya, konon di beberapa negara mah tidak ada. Ramadan kemarin saya mewawancari teman dari Maroko, gimana lebaran di Maroko? Sepi aja katanya. Nggak ada yang mudik, nggak ada lebaran, nggak ada ampau, nggak ada ketupat. Ya, di Maroko mah kupatnya. Kecuali di desa Maroko di daerah Garut itu ada, ya. Ternyata bahagia kita tuh, ya, bisa kumpul keluarga, kumpul sanak famili. Kemarin ada saya lihat di IG, satu keluarga besar 700 orang. Katanya dia akan kupat lagi sabara tombong, begitu ya, kumpul semua. Tapi lebih hebat lagi, ya, ceramah di VRP ini seorang bapak, dia keturunan residenan Sumedang. Kalau kumpul, katanya keluarga dikumpulkan semua 1.000 orang. Dibayangkan, ya. Jadi lebaran teh sehingga tablik akbar sehingga namanya kumpul itu, bagi-bagi itu apa, ampau, kemudian kupat dan seterusnya. Nah, itulah mengapa seorang hamba ketika melewati hari raya dengan ketaatan, Imam Hasan Al-Bisri mengatakan, beliau mengatakan begini, setiap hari yang tidak ada maksiat padanya di hari itu, maka sesungguhnya dia berhari raya. Jadi kalau kita tidak ada maksiat, tidak ada terhindar dari dosa, tidak berbuat keburukan, itulah hari raya orang beriman. Dan setiap hari yang dilalui, setiap waktu yang di situ diisi dengan ketaatan, kata Imam Hasan Al-Bisri, itulah sesungguhnya hari rayanya. Nah, jadi bukan hari raya itu ketika berhura-hura, senang-senang, bukan, ya. Ada pepatah Arab, ini bukan hadis, ya. Pepatah Arab saja, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu yazid. Bukanlah Id itu adalah dengan pakaian yang baru, baju yang baru, tetapi Id itu adalah ketaatannya yang baru. Jadi apa makna Syawal? Syawal itu dimaknai sesuatu yang baru atau sesuatu yang terbit, muncul yang baru. Artinya ada semangat baru, ibadah yang baru, kebiasaan yang baru setelah kita berlatih melalui Ramadan. Hanya sayangnya memang mayoritas di kita beres Ramadan sudah beres lagi ibadahnya. Diajak tadarusan, ibu-ibu ngambek, "Bu, ayo tadarusan, panggus Ramadan," katanya. Ngambek, ya. Diajak tadarusan biasa, ibu atau ngambek, katanya. Itu diajak sedekah, susah lagi. "Pak, ayo sedekah, kan udah Ramadan." Disangkanya hanya saat Ramadan saja. Makanya Syekh Abdullah bin Bas ketika ditanya bagaimana orang-orang alladzina yatabaduna wa yazhanuna fi Ramadan qattu,
Bagaimana orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan saja? Maka jawaban beliau, bi'sal qaumul ladzi la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sangat buruk orang-orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Jadi disangkana Allah teh ayana Ramadan hungkul. Padahal bulan lain juga ada Allah dan tetap harus dijaga ibadahnya. Tuh ya, yang kedua. 5 menit lagi jam 4. Yang kedua, Ramadan ketika Idul Fitri kita menyelesaikan puasa, kita berbahagia memasukkan Idul Fitri karena kita sedang menyempurnakan keislaman kita. Ya, posisinya bisa ketiga, bisa keempat puasa ini, gitu ya. Kalau pada umumnya hadis Rasulullah menyampaikan ada pada posisi keempat kita berpuasa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, engkau bersahadat kepada Allah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, wa tuqimas salat, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat, wa tasuma ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, engkau melaksanakan haji jika engkau sanggup di jalannya. Jadi yang keempat tadi, tasuma Ramadan, kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Berarti kita menunaikan kewajiban kita yang keempat dan menjadikan pilar Islam kita tegak dalam diri kita. Sehingga Idul Fitri kita merayakan kebahagiaan bahwa kita memiliki kesempurnaan Islam dengan kesempurnaan amal-amal kita, terutama kita melakukannya di bulan Ramadan. Terakhir, nah dengan adanya Idul Fitri itu ada sebuah doa dan sambutan malaikat. Jadi ternyata pada saat kita ke lapang itu, jadi Rasulullah SAW itu sering mencontohkan pergi dan pulang itu berbeda. Ya, nah ternyata pada saat kita pergi ke lapang, takbiran kita berangkat ke lapang, saat itu malaikat menunggu di jalan-jalan. Riwayatnya begitu, ya, di jalan-jalan dan mengucapkan kalimat salamun qaulam mir rabbikum, selamat, ya, ungkapan salam dari Tuhan kalian. Malaikat mengatakan selamat orang-orang yang beriman, pergilah wahai orang-orang yang beriman menuju Rabbmu yang mulia. Itu ditunggu oleh malaikat dan diucapkan selamat oleh malaikat orang-orang yang sukses setelah Ramadan, lalu dipersilakan untuk berangkat ke lapang melaksanakan sholat Id pada hari Idul Fitri tersebut. Masya Allah, dapat kemuliaan, didoakan malaikat pada saat Idul Fitri. Maka Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, inilah Idul Fitri, tidak sekedar sekali lagi berlebaran, ya, laisal Id liman labisal jadid, bukan hanya pakaian baru, sebab kalaupun tidak ada pakaian baru masih ada baju yang lama, ya, baju baru alhamdulillah gitu ada untuk dipakai di hari raya, tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama, kan gitu ya. Tapi yang baru bagi kita itu adalah taatul yazid, ketaatan yang bertambah. Artinya amalia yang sudah kita lakukan, kita latih, kita biasakan sepanjang Ramadan, kita biasakan setelah Ramadan. Itulah orang-orang yang Ramadannya sukses, Idul Fitrinya berhasil. Demikian Bapak Ibu, kita dengarkan tausiah dari AA yang sedang berada di Malaysia ya hari ini. Mudah-mudahan tetap jadi ilmu buat kita semua apa yang disampaikan tadi, bahwa yang terpenting dari kita sebagai hamba Allah adalah senantiasa dekat dengan Allah. Sebagaimana ungkapan Imam Hasan Al-Bisri tadi, ketika kita meningkat ketaatan dan makin dekat dengan Allah, itulah hari raya, itulah Id bagi kita yang sesungguhnya. Kita perdengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada semua jamaah, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah yang menyaksikan segala-galanya
ketauhidan. Kunci seseorang bisa menikmati hidup adalah ketauhidan. Bahagia Rabbana atina fid dunya hasanah adalah tauhid. Fil akhirati hasanah adalah tauhid. Wa qina adzabannar adalah tauhid. Semakin bersih hati seseorang dari mengilahkan apapun, siapapun selain hanya Allah, maka walaupun amalannya sederhana, tapi yang bersih hatinya insya Allah akan diterima, karena semua yang dilakukan walaupun memungut sebuah sampah yang kecil tapi diniatkan mengabdi kepada Allah lillahi ta'ala, maka itu menjadi amalan yang sangat besar. Walaupun hanya sebuah senyuman yang tulus diniatkan lillahi ta'ala adalah sesuatu yang besar. Tapi sebaliknya, walaupun berjuang habis-habisan sampai terbunuh sekalipun, tapi bukan pengabdian kepada Allah, maka tidak ada nilai sama sekali. Hafal Quran, hafal dalil, dakwah siang dan malam, kalau bukan karena Allah tidak ada nilai, bahkan bisa sebaliknya mengundang kemurkaan Allah. Jikalau kita menggunakan amal-amal akhirat untuk kepentingan pujian makhluk, nauzubillah min dzalik. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, segala potensi kita untuk bisa lebih mengenal Allah dengan baik. Harus, dan kita mohon kepada Allah luar biasa menghibah agar kita bisa menjadi orang yang mengenal Allah dan bersih dari kemusyrikan. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Ya Allah, karuniakan kepadaku, hamba mohon kepadamu keimanan yang sempurna, keyakinan yang benar, dan hati yang khusyuk. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Benar-benar kita harus meminta. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa dan sucikan hati kami, jiwa kami. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikannya. Engkaulah maula, pelindung dan pemelihara jiwa kami. Benar-benar kita harus meminta kepada Allah agar kita memiliki ketauhidan yang benar, yang kokoh, yang bersih dan istiqomah. Mudah-mudahan dengan bersihnya hati kita, tauhid kita, tidak berharap kepada siapapun selain kepada Allah, tidak takut kecuali takut jauh dari Allah, dan tidak memendam cinta yang membara kecuali cinta kepada Allah. Khauf, roja, dan hub inilah yang bisa membuat ketauhidan kita bisa benar-benar kokoh dan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang sejati. Masya Allah. Selamat menikmati kebersamaan dan selamat menikmati jamuan ilmu pada kesempatan ini. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, semoga pertemuan ini penuh berkah. Kita tutup dengan doa sama-sama. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastagis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastagis. Ya Allah, ampuni segala dosa kami,
Ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Pilih kami menjadi hamba-Mu yang Kau ridhoi, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang Kau cintai, ya Allah. Terimalah segala amal-amal ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan kemarin, ya Rabb. Dan jadikan bulan Syawal dan seterusnya kami bisa istiqomah untuk menjaganya, ya Allah. Terimalah salat kami, terima puasa kami, terima amal-amal kami, ya Allah. Jadikan saat ini kami di antara hamba-hamba-Mu yang telah mendapatkan ampunan dosa-dosa dari-Mu, dosa-dosa yang pernah kami lakukan di masa yang lalu maupun yang masih akan datang. Ya Rabb, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Mudahkan segala urusan kami, kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, sohibila sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.